saat masih mengambil posisi sebagai oposisi Presiden Jokowi, Prabowo selalu meneriakan kebocoran anggaran negara mencapai 1.000 triliun rupiah. Namun, setelah Prabowo menikmati gurihnya kue kekuasaan dengan menjadi Menteri Pertahanan, justru Pak Prabowo sering disangkutkan dengan kebocoran anggaran. Agustus 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan kebocoran dana 1,1 triliun rupiah hasil kejahatan lingkungan, dan salah satunya disebut-sebut adalah proyek food estate yang dikelola Prabowo dan kroni-kroninya. Hai sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau. Mari kita racik. Prabowo Subianto tidak bisa dipercaya karena antara kata dan perbuatan tidak sejalan. Prabowo sering mengumbar penegasan bahwa dia tidak haus kekuasaan. Tetapi faktanya dia sudah 1 kali maju sebagai calon wakil presiden dan 3 kali sebagai calon presiden. Pada Pilpres 2019 saat masih mengambil posisi sebagai oposisi Presiden Jokowi, Prabowo selalu meneriakan kebocoran anggaran negara mencapai 1.000 triliun rupiah. Namun, setelah Prabowo menikmati gurihnya kue kekuasaan dengan menjadi Menteri Pertahanan, justru Pak Prabowo sering disangkutkan dengan kebocoran anggaran. Agustus 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan kebocoran dana 1,1 triliun rupiah hasil kejahatan lingkungan, dan salah satunya disebut-sebut adalah proyek food estate yang dikelola Prabowo dan kroni-kroninya. Bahkan, Prabowo dicurigai menikmati keuntungan dari proyek pembelian 12 pesawat tempur Mirage bekas senilai 12 triliun rupiah. Proyek ini sempat ditentang oleh DPR karena terindikasi melanggar undang-undang, namun Prabowo jalan terus sehingga memunculkan spekulasi ada udang di balik batu pada pembelian pesawat Mirage bekas itu. Jika kita menggunakan cara berpikir Prabowo saat masih menjadi oposisi, bayangkan berapa triliun yang berpotensi bocor dari pembelian pesawat bekas itu. Sobat, kecurigaan terhadap keterlibatan Prabowo secara langsung ataupun tidak langsung dalam mengeruk dana secara ilegal mencuat lagi ke publik. Media terkemuka Tempo memberitakan kasus pemberian kredit 102 miliar rupiah oleh BPR Bank Jepara Arta kepada 27 debitur. Dana kredit itu kemudian ditransfer ke rekening simpatisan Partai Gerindra sebesar 94 miliar rupiah. Simpatisan berinisial MIA itu kemudian menyalurkan kepada individu dan lembaga termasuk Koperasi Garuda Yaksa Nusantara. Koperasi ini ternyata didirikan oleh Prabowo Subianto. Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Sekretaris Umum Koperasi Garuda Yaksa Nusantara, Sudaryono, boleh saja membantah dan menuding itu sebagai fitnah. Sobat, terlepas dari bantahan Partai Gerindra, modus penghimpunan dana ilegal dalam pemilu nyata adanya. Ini juga diakui oleh PPATK yang menemukan adanya transaksi mencurigakan di sektor perbankan dan pertambangan terkait dana pemilu 2024. Saya pernah berbicara dengan beberapa pengusaha besar yang sudah makan asam garam dalam urusan sumbang-menyumbang saat pemilu. Menurut mereka, sumbangan di bawah tanah kepada pasangan calon presiden adalah sebuah kewajiban tidak tertulis. Pengusaha tambang memberikan sumbangan karena mereka khawatir izin mereka dipersoalkan. Atau mereka berharap jika calon mereka menang, mereka bisa mendapat kemudahan lewat pinjaman ke bank BUMN. Mereka akan menyumbang lebih banyak kepada calon yang didukung penguasa atau yang mereka perkirakan akan menang. Sumbangannya lewat jalur legal dan jalur ilegal. Pada Pilpres kali ini, sumbangan legal sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu adalah maksimal 2,5 miliar rupiah untuk perseorangan dan 25 miliar rupiah untuk lembaga. Sumbangan ilegal biasanya dalam bentuk tunai dan barang dan jumlahnya jauh lebih besar, sobat. Sobat, praktek menghimpun dana ilegal jelang pemilu bukan isapan jempol. Aliran kredit sebesar 94 miliar kepada Partai Gerindra dan koperasi yang terkait Prabowo Subianto mestinya ditindaklanjuti oleh Bawaslu, OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jika ini didiamkan, maka potensi modus kredit ilegal ini bisa terjadi lagi di bank-bank lainnya. Bahkan juga di sektor lain yang melibatkan keuangan negara. Jangan sampai anggaran negara disalahgunakan oleh pasangan tertentu untuk kepentingan pemilu. Misalnya,
penambahan anggaran Departemen Pertahanan sebesar 5 miliar dolar atau sekitar 77 triliun rupiah hanya 2 bulan menjelang pemilu 2024. Penambahan ini tanpa pembahasan matang di DPR dan terkesan sangat mendadak. Seakan-akan Indonesia sedang berada di masa darurat yang memerlukan tambahan anggaran pertahanan. Sobat, contoh-contoh yang saya paparkan tadi semuanya terkait Prabowo Subianto dan tentu saja tak lepas dari hubungannya dengan Gibran sebagai cawapresnya dan Presiden Jokowi yang mendukung mereka berdua. Melihat kenyataan ini rasanya sulit temuan Tempo dan laporan PPATK ini dituntaskan pihak berwenang. Biarkan saja investigasi Tempo dan laporan PPATK ini menjadi tanda tanya besar, tidak terpecahkan. Namun paling tidak, berbagai peristiwa yang mengaitkan kebocoran dana dengan Prabowo menyadarkan kita semua untuk lebih kritis dan objektif. Kita mau memilih calon presiden yang berlatar belakang pengusaha, yang mengaku kekayaannya berkurang karena tidak berkuasa, atau kita mau memilih calon presiden dari keluarga sederhana yang memiliki komitmen melayani rakyat. Kita mau memilih calon pemimpin yang lebih suka menghabiskan anggaran triliunan rupiah atau calon pemimpin yang berpengalaman mengelola anggaran dan sukses mencegah kebocoran anggaran. Saya yakin Anda tidak akan memilih pemimpin yang hanya mampu menghabiskan anggaran dan berpotensi korup. Saya yakin Anda tidak akan rela dipimpin oleh pemimpin yang akan membuat Anda terus menjadi miskin, sementara kelompok oligarki neo-orde baru bergelimang kekayaan. 1% orang kaya Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan nasional adalah sebuah ironi luar biasa, sobat. Saya yakin Anda akan memilih pemimpin yang bisa meningkatkan penerimaan anggaran negara dan mencegah kebocoran anggaran lewat penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan mereka adalah Ganjar Mahfud. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Sampai jumpa.